Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Lam, la nya tiga alif, mimnya tiga alif, sodnya tiga alif. Alif lam mim shad. Lamnya ini tiga alif panjang, mimnya tiga alif, sodnya tiga alif. Allahu, adapun Allah, a'lamu itu lebih mengetahui, bimuradihi dengan kehendak Allah, bidzalika dengan alif lam mim shad. Itu apa artinya? Itu rahasia Allah SWT. Allahu, adapun Allah, a'lamu itu lebih mengetahui, bimuradihi dengan kehendak Allah, bidzalika dengan lafaz alif lam mim shad. Asrarun itu beberapa rahasia, alqa yang telah menjatuhkan ialah Allah kepada asrar Allah, ialah Allah fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah. Alif lam mim shad, asrarun itu beberapa rahasia-rahasia, alqa yang telah memberikan, telah menjatuhkan kepada asrar Allahu, ialah Allah fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah. La ya'lamu yang tidak akan mengetahui, ahadun ialah seorang, makna kepada maknanya asrar, boleh maknanya alif lam mim shad, illa man, terkecuali orang, istahaqqa yang menghaki, ialah man, ilmahu kepada mengetahui makna. Ya, ada orang-orang yang tahu, orang-orang tertentu apa itu alif lam mim shad, ada yang tahu. La ya'lamu yang tidak akan pernah mengetahui, ahadun seorang, maknaha kepada maknanya alif lam mim shad, illa man, terkecuali orang, istahaqqa yang menghaki, man, ilmahu kepada mengetahui maknaha, ilmahu kepada mengetahui makna. Yulhimu, mengilhamkan hu kepada maknahu, Allahu ialah Allah. Yulhimu, mengilhamkan hu kepada ilmahu, kepada maknaha, kepada orang-orang tertentu, Allahu ialah Allah. Tetapi wala yuktabu, dan tidak boleh ditulis, ialah ilham, fil awraq, di dalam beberapa tulisan-tulisan. Wala yundaru, dan tidak boleh dilihat, ialah ilham, bil ahdaq, dengan beberapa pandangan mata. Yulhimu, mengilhamkan hu kepada maknaha, Allahu ialah Allah, Allahu ialah Allah pada orang-orang tertentu. Wala yuktabu, dan tidak boleh ditulis, ialah ilham, fil awraq, di dalam beberapa kertas. Wala yundaru, dan tidak boleh dilihat, ialah ilham, bil akhdaq, dengan beberapa mata. Hadhihi, adapun ini alif lam mim shad, arba'atu huruf, itu 4 beberapa huruf. Alif, alifnya ini tidak panjang, tidak mat, alif itu. Lamnya 3 huruf panjangnya bacaannya, mimnya 3 huruf, shadnya 3 huruf. Makanya alif lam mim shad. Kalau kaf ha ya, kafnya 3 huruf, ha 1 huruf, ya 1 huruf, shad 3 huruf. Kaf ha ya ain shad, beda. Ada yang 1 alif, ada yang satu alif. Kalau ini seperti alif, ya alifnya 1 alif, bukan alif, enggak, pendek. Alif la, alifnya 1 alif, artinya pendek. Lamnya 3 alif panjang, mimnya 3 alif panjang, shadnya 3 alif panjang.
Hadhihi adapun ini alif lam mim shad arba'atu huruf, itu 4 beberapa huruf. Alif lam mim shad. Wa minhum, dan sebagian ulama, mana adapun ada orang yaqulu yang berkata ya lahman. Ya, nanti shad itu gunung di Mekah waktu Mekah belum ada. Di Mekah belum diciptaan sudah ada gunung Shad. Shad itu jasadu Muhammad. Jasadu Muhammad. Jasadnya Nabi Muhammad. Waktu kena banjir tofan di zaman Nabi Nuh, gunung Shad ini yang menjadi jasadnya Nabi Muhammad itu terapung datang ke Madinah. Makanya akhirnya Madinah menjadi makam Rasulullah. Wa minhum, dan itu sebagian daripada ulama, mana adapun ada orang. Wa minhum, dan itu sebagian daripada ulama. Lah ini minhum namanya khabar muqaddam, mannya mubtada muakhar, man mausul, yaqulu menjadi selahnya man. Wa minhum, dan itu sebagian daripada ulama. Wa minhum, dan itu sebagian daripada ulama, man adapun ada orang yaqulu yang berkatalah man. Alif adapun alif, Allahu itu maknanya Allah. Alif adapun alif, Allahu itu maknanya Allah. Alif itu maknanya Allah. Lam adapun lam, Jibrilu itu maknanya Jibril. Lam Jibril itu maknanya Jibril. Mim adapun mim, Muhammad itu maknanya Muhammad. Mim adapun mim, Muhammad itu maknanya Muhammad. Shad adapun shad, jasadu Muhammad itu fisiknya Nabi Muhammad, badannya, jasad. Shad adapun shad, jasadu Muhammad itu jasadnya, fisiknya Nabi Muhammad. Li hadithi Ibnu Abbas, karena hadisnya Ibnu Abbas. Suila ditanya ialah Ibnu Abbas, ma huwa shad? Ma adapun apa huwa shad? Apa itu shad? Suila ditanyalah Ibnu Abbas, ma huwa shad? Ma adapun apa huwa shad? Shad itu apa? Shad wal Qur'ani dzikr, dalam surat lain. Apa itu shad? Ma adapun apa huwa shad, itu shad apa? Qala, menjawab ialah Ibnu Abbas, shad jabalun, itu gunung. Kana yang berada ialah jabal di Makkah, ada di Makkah. Qabla ayakhluqa, sebelum menciptakan Allah ya Allah, al-laila, kepada waktu malam, wan nahara, dan waktu siang. Ai qabla wujudil kainat, sebelum adanya seluruh makhluk. Jadi sebelum adanya seluruh makhluk, ini sudah ada gunung di Mekah, namanya Gunung Shad. Qala, berkata Ibnu Abbas, shad jabalun, itu gunung. Jabalun itu gunung. Kana yang berada ialah jabal bi Makkah, itu ada di Mekah. Qabla ayakhluqa, sebelum menciptakan Allahu yalah Allah, al-laila, kepada waktu malam, wan nahara, dan waktu siang. Sebelum Allah menciptakan waktu malam dan waktu siang, alias sebelum Allah menciptakan matahari. Karena kan siang dan malam kan karena ada matahari. Matahari dari timur namanya pagi, matahari di tengah langit namanya zuhur, matahari tenggelam namanya maghrib, sore. Jadi sebelum Allah menciptakan matahari, ya belum ada malam, belum ada siang. Ay qabla wujudil kainat, sebelum adanya ini alam makhluk-makhluk yang nyata. Sebelum ada makhluk, Allah telah membuat gunung Shad yang ditempatkan di Mekah. Ini tafsir-tafsir yang setengah gaib ini terjadi kepada ulama-ulama ahli sunnah. Kalau ulama Mu'tazilah nggak bisa ngomong begini. Akhirnya ulama Mu'tazilah ini yang bukan ahli sunnah, tafsirnya nukil dari orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara. Maka banyak tafsir yang penuh dengan Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, nggak baik.
harus diseleksi. Wa hadza adabun shad isyaratun isyarah ila jasadi Muhammad, kepada jasadnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza adabun shad, dari kata alif lam mim shad, isyaratun itu isyarah ila jasadi Muhammad, kepada jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna turbatahu, maka sunnya debunya Nabi Muhammad min Makkah, itu dari Makkah. Fa inna turbatahu, maksudnya debunya Nabi Muhammad bin Makkah. Begini, jadi maninya Sayyidina Abdullah, maninya Sayyidatina Fatimah, sperma itu dicampurin dengan debu Mekah, campur, dikoleh lah, jadilah jasadnya Nabi Muhammad. Dan nanti maninya seorang ayah dan ibu dicampuri debu. Kalau debunya Mekah itu berarti biasanya dikubur di Mekah. Kalau maninya bapak ibu kamu dikumpul, debunya diambil dari Jakarta, kamu akan dimakamkan di Jakarta. Begitu. Dan mengapa baginda Muhammad tidak dimakamkan di Mekah padahal turbatuhu min Mekah? Ini pernah pindah tadi Gunung Sod itu waktu tofannya Nabi Nuh berpindah ke Madinah. Itu pernah, makanya akhirnya dimakamkan di Madinah. Jadi menjadi sunnatullah. Jadi manusia kan tercipta jasadnya dari sperma seorang bapak dan sperma seorang ibu, terus dicampuri tanah, debu. Nah nanti kalau tanah ini dari Sumatera, kamu akan mati dimakamkan di Sumatera nanti. Begitu. Kalau tanahnya kamu dari Madinah, kamu akan mati umroh ke sana, mati di Madinah. Sebagian dari buyut-buyut saya ada seorang perempuan haji ke Mekah, meninggal di Mekah. Meninggal di Mekah. Buyut saya namanya Hajjah Maimunah Rongkok, ya, anak perempuan haji ke Mekah, meninggal di Mekah. Ya karena itu tadi, spermanya seorang ayah ibu dikasih tanah Mekah, meninggal di Mekah. Kasih tanah, mena'udzubillah, tanah di Inggris, meninggal di Inggris. Seperti itu. Jadi maninya yang mulia Sayyidina Abdullah, abahnya baginda Nabi, maninya Sayyidatina Aminah, ibunya seorang Nabi, ini dicampur dengan debu dari Mekah, dicampurin. Begitu sunnatullah. Fa inna turbatahu, maksudnya debunya Nabi Muhammad bin Mekah, itu dari Mekah. Allahu, adapun Allah, idza arada, itu apabila menghendaki Allah. Allahu, adapun Allah, idza arada, dan idza arada itu apabila menghendaki Allah, ayu kawina, pada hendak mewujudkan Allah insanan, kepada seorang manusia. Idza arada itu apabila menghendaki Allah, ayu kawina, pada hendak mewujudkan Allah insanan, kepada seorang manusia. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya insan. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya insan. Ya'muru, maka menyuruh Allah. Ya'muru, maka menyuruh Allah. Menyuruh al-malaka, pada seorang malaikat. Ayyakhudha, pada an. Ayyakhudha, pada hendak mengambil malak qabdatan, kepada satu genggam minal ardi, dari bumi. Wa yajma'u, dan mengumpulkan malak kepada qabdah ma'al mani, beserta mani. Ya'muru, maka menyuruh Allah, menyuruh al-malaka, kepada seorang malaikat. Ayyakhudha, tabaan,
ayyakhudha pada hendak mengambil ialah malak qabdatan kepada satu genggam minal ardi dari bumi. Wa yajma'u dan mengumpulkan ialah malak ha kepada qabdatan minal ardi ma'al mani beserta maninya seorang ayah dan ibu. Fa yatakhallaku maka terbentuk terwujud, fa yatakhallaku maka terbentuk jasadul insan ialah jasadnya seorang manusia min tilkat turbati dari debu tadi yang qabdatan minal ardi. Jadi makanya manusia itu dari mani seorang ayah, mani seorang ibu, dan tanah diambilkan dicampur. Nah, tanah ini kelak akan menjadi makamnya. Jadi ya sebenarnya mengerikan, terciptanya manusia itu mengerikan. Ya tidak bisa seperti itu kecuali Allah Ta'ala. Fatakhallaku maka tercipta terbentuk jasadul insan ialah fisik seorang manusia mintil karturbati dari debu tadi yaitu qabdatan minal ardi. Jadi fa mahallu dafnihi maka adapun tempat pemakaman insan kalau mati nanti fa mahallu dafnihi maka adapun tempat memakamkan si insan kalau mati huwa al mahallu itu tempat alladzi ukhidha yang diambil minhu dari mahal turbatuhu ialah debunya si insan aslan di dalam asalnya. Jadi fa mahallu dafnihi maka adapun tempat pemakaman insan apabila insan mati huwa al mahallu itu adalah tempat alladzi ukhidha yang diambil minhu dari mahal turbatuhu ialah debunya si insan aslan di dalam asalnya. Di annal ardo karena sunya bumi syakat itu mengadu ialah ardo ila rabbiha kepada Tuhannya ardo. Qalat berkata ialah ardo. Di annal ardo karena sunya bumi tanah syakat itu asalnya syakayat. Syakat itu mengadu ialah ardo ila rabbiha kepada Tuhannya ardo. Qalat berkata ardo ukhidat minni ajzaun. Ukhidat diambil mini dari aku ajzaun ialah beberapa juz. Ya Allah, aku diambil dicampurkan maninya si anu. Aku diambil banyak itu aku diambil dicampurkan dengan sperma-spermanya manusia. Nih. Jadi si bumi ini ngadu kepada Allah. Dengan kudrat iradat Allah walaupun bumi tidak punya akal, tidak punya mulut, bisa. Kalau bumi ngomong kepada Allah nggak usah pakai mulut, nggak usah pakai akal. Kudratullah itu sangat dahsyat. Jadi bumi kan nggak punya akal, nggak punya mulut, kok ngadu kepada Allah? Bisa saja. Kenapa itu kudratullah itu? Bukan ukuran manusiawi, bukan ukuran alam ini, bukan. Itu ukurannya kudratullah wa iradatullah wa iradatuhu. Bumi bisa ngadu, bisa. Ukhidat diambil kata bumi mini dari aku ajzaun ialah beberapa juz. Aku diambil oleh manusia ya Allah, oleh seorang malaikat dicampur dengan mani seorang ayah dan ibu. Jadilah jasad manusia. Makanya jasad manusia makanya dari tanah kan. Apa? Makan kangkung, kangkungnya tumbuh di tanah. Berasnya di tanah. Buah-buahan akarnya buah-buahan terhunjam di tanah. Kalau dari tanah ya makanya keluarnya dari tanah lagi. Kalau mati dimakamkan di tanah lagi. Ukhidat diambil minni dari aku ajzaun beberapa juz. Fa'auha maka memberi wahyu Allah ya Allah ilaiha pada ardu. Saruddu ilaiki ma ukhidha minki bi atyabi wa ahsani mimma kan. Fa'auha maka memberikan wahyu Allah ya Allah ilaiha kepada ardu. Wahai ardu, saruddu bakal saya kembalikan ilaiki kepada kamu ma kepada tanah-tanah
ukhidha yang telah diambil adalah ma minki dari kamu, bi atyaba diganti dengan yang lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih bagus, lebih harum, wa ahsana, dan lebih baik, mimma dari perkara karena yang berada adalah ma. Karena kalau sudah menjadi jasadul insan, insannya orang soleh, bagaimana? Ya atyab wa ahsan, daripada bumi yang waktu itu belum dijadikan manusia. Sa'aruddu, bakal saya kembalikan bumi, ilaiki kepada kamu wahai ardu, ma kepada tanah-tanah, ukhidha yang telah diambil ialah ma minki dari kamu, dibalik, diberikan, dibalikan, biatyaba dengan yang lebih wangi, lebih harum, lebih bagus, wahsana dan lebih baik, mimma dari tanah karena yang diambil ma ai minki. Walihada, karena ini bi'atyaba wa ahsana, yusalu dimandikan al-mayit wilah mayit, wa yukafanu dan dikafani mayit qabla ayudfan sebelum ditanam di dalam ardu. Karena atyab wa ahsan, walihada makaran ini bi'atyaba wa ahsana mimma kana, yusalu harus dimandikan al-mayitu yalah mayit, wa yukafanu dan dikafanilah mayit qabla ayudfan sebelum dimakamkan ialah mayit. Waktu diambilkan tanahnya belum ada pakaiannya, belum dimandiin, waktu sudah jadi manusia mau masuk bumi, mandiin dulu biar baik, kafani dulu biar cakep, baru dimasukkan ke bumi lagi. Namanya sa'aruddu ilaiki. Walihada maka pada keterangan ini itu ayakhudha qabdatan minal adwaj Muhammad al-mani. Walihada maka pada keterangan ini ayakhudha qabdatan minal ardi wa yajma'uha, faturbah maka adapun debu allati dhammat yang memeluk ialah turbah Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi makamnya fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah, hiya afdalu azzail ardi, itu paling utama-utamanya juz-juz bumi. Tapi turbah yang di Madinah yang menjadi makamnya Rasulullah itu aslinya dari Mekah, hanya kena tofan zaman Nuh itu ngapung dari Mekah ke Madinah yang menjadi makam. Jadi turbahnya itu dari Mekah, itu turbah tanah yang dicampurkan dengan maninya Sayyidina Abdullah, Sayyidah Aminah, akhirnya menjadi jasadnya baginda Muhammad, itu dari Mekah. Tapi waktu tofan Nabi Nuh itu sempat tanah itu mengapung dari Mekah ke Madinah, makanya Rasul dimakamkan di Madinah. Andai kan tidak ngapung, Rasul dimakamkan di Mekah. Jadi faturbah maka adapun tanah debu alati dhammat yang memeluk, yang menyatu jadi satu ila turbah Rasulullah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah, di Madinatil Munawwarah, hiya afdalu azzail ardi, itu paling utama juz-juznya bumi. Itu tanah itu yang menjadi makam Rasulullah kan itu rumahnya Sayyidatina Aisyah, rumahnya Aisyah. Betapa mulianya Aisyah, rumahnya jadi makamnya Rasulullah. Abu Bakar wafat, Abu Bakar dimakamkan di belakang Rasulullah. Umar wafat, Umar dimakamkan kepalanya di kakinya Abu Bakar. Nanti itu masih kosong satu tempat, itu akan dimakamkan Nabi Isa. Jadi baginda Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah, ini satu turbah, satu debu.
Satu debu. Maka Siti Maryam ibunya Nabi Isa itu menjadi istri Rasulullah. Siti Maryamnya ibunya Nabi Isa itu menjadi istri Rasulullah. Jadi satu rumpun itu, satu rumpun. Padahal itu rumahnya ibu kita Aisyah itu, 4 makam itu rumahnya. Lianna minha, karena itu dari at-turbah allati dhammat, lianna minha, karena sesungguhnya itu dari turbah allati dhammat Rasulullah, takawwanat, tercipta, terbentuk khilqatu Muhammadin, ialah kejadian Muhammad, fisiknya sallallahu alaihi wasallam. Di anna minha, karena itu dari at-turbah allati dhammat Rasulullah fil Madinatil Munawwarah tadi, takawwanat, tercipta khilqatu Muhammad, ialah terciptanya fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Wa ba'daha, dan sudahnya turbah yang di allati dhammat al-Ka'batu, adapun Ka'bah, tanah yang akhirnya menjadi Ka'bah, itu sesudahnya turbah yang allati dhammat Rasulullah, tanah. Wa ba'daha, dan itu sesudahnya at-turbah allati dhammat Rasulullah al-Ka'batu, adapun tanah yang menjadi Ka'bah, Ka'bah. Wa ba'daha, dan sudahnya Ka'bah Baitul Muqaddas, itu tanah yang itu di situ dibentuk Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Wa ba'daha, dan sudahnya Baitul Muqaddas al-Kufah, adapun tanah Kufah yang ada di Irak. Makanya Sayyidina Ali hijrah dari Madinah ke Kufah. Dan Sayyidina Ali hijrah ya karena Sayyidina Ali ketinggalan Rasulullah, luar biasa sedihnya. Hanya ketinggalan Fatimah, luar biasa sedihnya. Akhirnya apa? Terjadi perang Jamal dengan ibu kita Aisyah. Itu Sayyidina Ali yang membuat luar biasa. Kan Sayyidina Aisyah kan wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sayyidina Ali faham, di situ wanita yang mulia yang sangat dicari. Kok aku terjadi khilaf, benturan dengan Aisyah, saya nggak sanggup di Madinah kalau begitu. Akhirnya hijrah ke Kufah. Yang salah, yang benar Sayyidina Ali, yang benar Sayyidina Ali. Tapi tetap Sayyidina Ali itu terpukul besar. Ya, terpaksa hijrah dari Madinah ke Kufah. Kalau di Madinah kan ada Aisyah, ada ibu kita Aisyah itu. Kalau selisih dengan yang lain-lain enggak begitu berat. Selisih dengan ibunya, yaitu Aisyah binti As-Siddiq, ya, istri Rasulullah yang dicintai. Ya, Sayyidina Ali kepukul besar hatinya, makanya saya harus pindah dari Madinah, pindah ke Kufah. Waktu mau pindah, sebagian sahabat Abdullah bin Salam, Ali, kalau anda pindah dari sini anda akan begini. Sampai di Kufah, Sayyidina Ali bikin masjid. Ini kok sekarang antum bikin masjid? Ini dulu musholanya Nabi Idris. Waktu Nabi Idris jadi Nabi, ini di sini Sayyidina Ali tinggal. Di musholanya Nabi Idris dulu. Maka dibikin masjidnya Sayyidina Ali. Nah, akhirnya Sayyidina Ali mau sholat subuh pas bulan Ramadan, dihantam pedang ininya, janggutnya dihantam pedang ininya, ubun-ubunnya sampai pecah, menjadi wafatnya.
oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, orang Yaman, masuk minal kharij, la'natullahi alaih. Wa ba'da hada, itu sudahnya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis Al-Kufah, itu adapun tanah Kufah yang ada di Irak. Hiya, adapun Kufah Al-Haramur Rabi, itu tanah haram yang keempat. Wa istaghriqu, dan menghabiskan ialah Kufah Baghdad kepada Baghdad. Jadi seluruh Baghdad itu termasuk tanah haram Kufah itu. Berarti mulia sekali kan Baghdad. Makanya di sana ada Ma'ruf Al-Karhi, ada Ahmad bin Hanbal, ada Syabir Jilani di sana. Karena memang tanah haram itu. Wa ba'daha, dan itu sunya Baitul Maqdis Al-Kufatul, tanah Kufah yang ada di Irak, yang Imam Abu Hanifah ada di sana, Kufah, Sayyidina Ali ada di sana. Kan banyak sahabat-sahabat di sana di Kufah. Wa hiya, adapun Kufah Al-Haramur Rabi, itu tanah haram yang keempat. Wa istaghriqu, dan menghabiskan Kufah Baghdad, seluruh Baghdad semuanya itu masuk Kufah alias Al-Haramur Rabi, tanah haram yang keempat yang sangat mulia sekali. Hadhihi, adapun empat ini, turbah allati dhammat Rasulullah, terus Al-Ka'bah, terus tanah yang menjadi Baitul Maqdis, tanah Kufah, afdalu biqa'il ardi, itu paling utama-utamanya tempat-tempat di bumi. Jadi hadhihi, adapun ini at-turbah allati dhammat Rasulullah, terus Al-Ka'bah, turbah yang di situ di atasnya dibangun Ka'bah, turbah yang di atasnya dibangun Masjidil Aqsa, turbah Kufah semuanya sampai Baghdad, afdalu biqa'il ardi, itu paling utamanya tanah-tanah di bumi ini. Fakaifa, maka keadaan bagaimana kok takunu berada turbatun Nabi, itu tanahnya Nabi yang dulunya dicampur dengan sperma yang akhirnya menjadi makam Rasulullah. Fakaifa, maka keadaan bagaimana takunu berada turbatun Nabi, ialah tanahnya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok bil Madinatil Munawwarah, ada di Madinah Munawwarah. Waslan, dan asalnya waroda, telah datang an-nazalat turbah fi Makkah, itu di Mekah. Makanya Nabi kan dilahirkan di Mekah. Waslan, di dalam asalnya waroda, telah datang an-nazalatnya turbatun Nabi fi Makkah, itu di Mekah. Qila, diucapkan, inna usunya sya'an lamma ja'a, itu dikala datang at-tufanil, tofannya Nabi Nuh yang membanjiri seluruh dunia sampai negeri-negeri pada ngampul. Negeri-negeri itu, pulau-pulau besar itu ngapung. Qila, diucapkan inna usunya sya'an lamma ja'a, itu dikala datang at-tufan, ila tufan di zaman Nabi Nuh, akhadha, maka mengambil tufan turbatal Mustafa, kepada debunya Nabi baginda Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, min Makkah, dari Makkah, ilal Madinah, ke Madinah. Di waktu tufannya Nabi Nuh begitu dahsyat, yaitu jadi turbah yang menjadi makamnya baginda Rasulullah, menjadi makamnya Sayyidina Abu Bakar, menjadi makamnya Sayyidina Umar, menjadi makamnya Sayyidina Isa, itu ngapung itu dari Mekah, ngapung ke Madinah. Saking besarnya banjir, yaitu kehendak Allah. Makanya akhirnya Nabi dimakamkan di Madinah, tapi aslinya dari Mekah. Akhadha, mengambil tufan
banjir besar turbatal Mustafa kepada debunya baginda Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dari Makkah ilal Madinah ke Madinah. Falidha, maka karena ini akhadat turbat Mustafa min Makkah ila Madinah, sorot menjadi al-Madinatu ila Madinah mahalla tafnihi, itu tempat pemakaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Walidha, maka karena ini akhadha turbatal Mustafa min Makkah ilal Madinah, syarat menjadi al-Madinatul Madinah, yang menjadi makam Rasulullah. Itu 4 tempat itu yang menjadi makam Rasulullah, ini makam Abu Bakar, di makam Umar, ini menjadi makam Sayyidina Isa nanti. Ini dulunya di Mekah. Saking tufannya Nabi Nuh, banjir begitu dahsyat, itu bisa mengapungkan tanah ini dari Mekah ke Madinah. Syarat menjadi al-Madinatu Madinah, khususnya menjadi makamnya orang 4 ini, mahalla dafnihi, itu tempat pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahalla dafnihi itu tempat pemakaman Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Wallahu a'lam.